Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan hidup kami Bapa setiap hari. Peganglah tangan kami Roh Kudus setiap hari. Karena kami menyadari Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah
Yesus namanya, Yesus namanya, Raja yang beri kemenangan. Haleluya, sungguh baik Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu bagi kami. Kudus Kau Tuhan, kudus Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus yang ajaib, Yesus yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ternyata hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Kita bersyukur sekalipun di tengah-tengah pandemi yang kita alami sampai dengan hari ini kita boleh sehat, boleh kuat, bisa menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada saat ini, kalau tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, saatnya kita akan kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersuka cita untuk hari ini. Kami terus menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Bahkan sebelum kami memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar bagian firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37. Matius 5 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa pengucapan sumpah jabatan sebelum pejabat pemerintah itu dilantik, tujuannya adalah mereka bersumpah untuk jabatan yang diembannya adalah supaya mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka mengabdi pada rakyat, dan mereka juga mengabdi kepada negara tercinta. Nah, di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, sumpah itu hanya demi nama Tuhan. Kalau dalam kitab perjanjian lama itu sumpah itu hanya demi nama Tuhan. Coba kita perhatikan dalam Ulangan 6 ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah
dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan kesungguhan sumpah dengan mengundang Tuhan sebagai saksi. Jadi dalam kitab Perjanjian Lama itu sumpah itu hanya ditujukan kepada Tuhan dengan tujuan adalah menunjukkan bahwa sumpah itu kita mengundang Tuhan itu sebagai saksi ketika kita mengucapkan sumpah. Tetapi saudara, dalam teks kita pada saat ini dalam Matius 5 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37, rupanya orang-orang Yahudi itu mulai bersumpah demi hal-hal yang lain. Nah, kita bersumpah itu hanya demi nama Tuhan. Tetapi yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan tidak setujui dari orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka mulai bersumpah demi nama hal lain. Itu dalam bacaan kita itu demi atas nama langit, demi atas nama bumi, Yerusalem, demi kepala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa bangsa Yahudi saat itu mulai bersumpah demi nama lain, bukan demi nama Tuhan? Tujuannya adalah supaya ketika mereka tidak berhasil memenuhi sumpahnya, mereka itu tidak kena hukuman berat. Ya, itu yang mereka lakukan supaya mereka tidak kena hukuman yang berat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita saat ini Tuhan Yesus memperingatkan bahwa setiap sumpah yang diucapkan meskipun bukan demi nama Tuhan, secara tidak langsung tetap mengundang Tuhan sebagai saksi karena segala sesuatu adalah milik Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan Yesus berkata bahwa jangan sekali-kali bersumpah. Mengapa demikian? Karena perkataan seseorang itu seharusnya bukan dilihat dari sumpah yang dia ucapkan, melainkan dari hati orang itu. Sekali lagi saudara, mengapa demikian? Karena perkataan seseorang itu seharusnya bukan dilihat dari sumpah yang dia ucapkan, melainkan dari hatinya yang paling dalam. Kenapa saudara? Percuma kita bersumpah, tetapi di hati kita itu tidak ada yang namanya integritas. Itulah sebabnya Yesus katakan, kalau ya, hendaklah katakan ya. Kalau tidak, hendaklah katakan tidak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sudahkah perkataan kita menjadi integritas kita? Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadi pegangan bagi saya dan saudara sepanjang hari ini. Ketika kita katakan ya, hendaklah itu ya di hati kita. Ketika kita mengatakan tidak, hendaklah juga tidak itu ada di hati kita. Biar kebenaran firman Tuhan ini terus menguatkan saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kami. Engkau yang paling mengetahui setiap hati kami masing-masing. Sebab kami percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan. Biar apa yang kami ucapkan itu keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Roh Kudus yang tolong, Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk bisa menjadi pelaku firman yang berkenan di hati Tuhan. Kami akan memulaikan hari ini bersama dengan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini. Di tengah-tengah aktivitas pekerjaan, pelayanan, keluarga, bisnis kami, Tuhan yang campur tangan. Kami percaya sepanjang hari ini kami disertai, dilindungi, bahkan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, mulaikan hari ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.